nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan. Dalam artian kata, pajak ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, baik dalam kalkulasi harga maupun dalam biaya produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pajak penghasilan. Dasar hukum pajak penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 sampai perubahan terakhir yaitu perubahan keempat dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 yang mengatur tentang pajak atas penghasilan atau laba yang diterima atau diperoleh oleh pribadi maupun badan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kategori pajak penghasilan. Di sini kategori pajak penghasilan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi. Apa itu? Yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. Yang kedua adalah PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan, sehingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah subjek pajak PPh. Segala sesuatu mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk mengesahkan pajak penghasilan dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah subjek pajak orang pribadi, yang kedua adalah subjek pajak badan, yang ketiga adalah subjek pajak warisan yang belum dibagikan atau sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang keempat adalah subjek pajak bentuk usaha tetap. Baiklah, saya Indan Raini. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pengelompokan lainnya. Di sini ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang tidak termasuk dalam subjek pajak, yang pertama di sini ada kantor perwakilan negara asing, yang kedua organisasi internasional, yang ketiga pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat tertentu. Dan yang terakhir di sini ada pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lainnya untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Objek pajak penghasilan. Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal di Indonesia maupun di luar negeri dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Pengelolaannya yang pertama, penghasilan dari hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya. Yang tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan, yang pertama di sini ada bantuan atau sumbangan. Yang kedua, harta warisan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan. Yang ketiga, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan. Dan yang terakhir di sini ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terhadap terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Tarif
penghasilan kena pajak. Tarif penghasilan kena pajak bagi yang sudah punya NPWP. Yang pertama, penghasilan kurang dari 50 juta sebesar 5%. Yang kedua, penghasilan antara 50 juta sampai 250 juta sebesar 15%. Yang ketiga, penghasilan antara 250 juta sampai 500 juta sebesar 25%. Dan yang terakhir, penghasilan lebih dari 500 juta sebesar 30%. Tarif penghasilan kena pajak bagi yang tidak punya NPWP. Yang pertama, penghasilan kurang dari 50 juta sebesar 6%. Dan yang kedua, penghasilan antara 50 juta sampai 250 juta sebesar 18%. Yang ketiga, penghasilan antara 250 juta sampai 500 juta sebesar 30%. Dan yang terakhir, penghasilan lebih dari 500 juta sebesar 36%. Perhitungan pajak penghasilan umum. Penghasilan kena pajak atau PKP adalah penghasilan yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan atau PPh. Penghasilan kena pajak atau PKP yang pertama itu 0 sampai 50 juta, tarif pajaknya sebesar 5%. Yang kedua, 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Yang ketiga, 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%. Dan yang terakhir, lebih dari 500 juta sebesar 30%. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yaitu merupakan besaran dari penghasilan yang tidak dikenakan. Artinya di sini seseorang tidak perlu membayar pajak apabila gaji bulanan tidak mencapai ketentuan PTKP. Kita bisa melihat contoh pada tabel di samping. TK per 0 sampai TK per 3 yaitu orang pribadi yang tidak memiliki anak atau istri. Dikenakan biaya 54 juta sampai 67.500 juta. K per 0 sampai K per 3 yaitu orang yang sudah menikah dan memiliki satu tanggungan dan istrinya tidak memiliki pekerjaan, dikenakan biaya 58.500 juta sampai 72 juta. K per 1 per 0 sampai K per 1 per 3 yaitu memiliki tanggungan satu dan istrinya memiliki pekerjaan, dikenakan biaya 108 juta sampai 121.500 juta. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ida. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan contoh soal, yaitu contohnya Gilang seorang karyawan perusahaan otomotif di Indonesia. Gilang menerima pendapatan sebesar 13 juta per bulan. Dalam 1 tahun, ia membayar iuran pensiun sebesar 2,3 juta. Biaya jabatan per tahun yang ditetapkan perusahaan Gilang sebesar 5 juta. Gilang telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Istri Gilang tidak bekerja. Hitunglah pajak terhutang Gilang. Cara penyelesaiannya yaitu tadi sudah diketahui penghasilan bruto Gilang selama 1 bulan yaitu sebesar 13 juta. Kemudian kita di sini akan mencari penghasilan bruto Gilang selama 1 tahun, yaitu dengan cara 13 juta dikali 12, maka hasilnya 156. Kemudian Gilang juga akan membayar biaya jabatan per tahun dan iuran pensiun per tahunnya. Biaya jabatan per tahun Gilang sebesar 5 juta dan iurannya sebesar 2.300.000. Maka jumlahnya 7.300.000. Kemudian dikurang dengan penghasilan bruto Gilang selama 1 tahun. Maka hasilnya yaitu 148.700.000. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang akan digunakan untuk
menghitung pajak penghasilan yang terhutang. Jadi total PTKP Gilang adalah sebesar 81.200.000. Kemudian cara menghitung PPh terhutang Gilang yaitu 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Kemudian 15% dikali 31.200.000 sama dengan 4.680.000. Dari mana dapatnya 31.200.000? Dapatnya yaitu dari 81.200.000 dikurang 50 juta, maka hasilnya 31.200.000. Dan di sini sudah kita ketahui juga PTKP Gilang yaitu K/2. Jadi artinya untuk wajib pajak diri Gilang sendiri yang harus dibayarkan Gilang sebesar 54 juta. Kemudian ditambah insentif karena dia sudah menikah. Maka membayar 4,5 juta. Kemudian ditambah lagi dengan insentif sebesar 4,5 dikali 2 itu yaitu anak Gilang. Kemudian dijumlahkan maka hasilnya 67.500.000. Nah, ini kemudian mengurangi penghasilan neto Gilang sehingga muncul yang namanya penghasilan kena pajak atau PKP. Jadi PPh terhutang Gilang selama 1 tahun yaitu sebesar 7.180.000. Kemudian apabila kita ingin mengetahui PPh Gilang selama sebulan, maka cara mencarinya yaitu 7.180.000 dibagi 12, maka hasilnya Rp598.333. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.